Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Seperti biasa, aku akan ngajak kalian nonton film bareng. Dan kali ini filmnya berjudul Lands of Glass. Adalah sebuah film tentang kehidupan peri di hutan, di mana para peri ini diburu untuk diambil mutiaranya dan diambil kekuatannya. Langsung aja yuk, nggak usah berlama-lama. Sore itu di gelapnya hutan, seorang nenek dan cucunya sedang berlari. Mereka menghindari anak panah beracun dari pemburu yang mengejarnya. Sang cucu yang berlari dengan kencang di depan tidak menyadari bahwa neneknya telah terjatuh. Hingga beberapa saat kemudian, ketika dia tersadar, semuanya sudah terlambat. Mutiara di leher neneknya telah hilang. Nenek itu kemudian mengatakan kepada cucunya untuk segera bersembunyi, karena pemburu itu sangat banyak dan masih mengejar mereka. Sementara itu di sebuah sekolah akan mengadakan kegiatan penelitian tentang serigala di hutan. Salah seorang anak bernama Jas terpisah dari rombongannya. Ia menemukan sebuah anak panah. Ia mengira itu adalah ulah dari para pemburu serigala. Dan ia berniat melaporkannya kepada pihak berwenang karena serigala itu sudah mulai punah saat itu. Lalu tiba-tiba seorang penjaga hutan bernama Noel datang menemuinya. Ia tampak baik dan mengajari Jas sedikit tentang serigala. Sementara itu teman-temannya yang menyadari dia terpisah kebingungan dan mencarinya. Hari sudah mulai sore, anak-anak itu pun segera meninggalkan hutan itu. Namun di tengah jalan, mereka melihat ada sebuah mobil yang berhenti. Dan tampak ada beberapa orang yang sedang bertengkar. Mereka mengira itu adalah geng atau semacamnya. Dengan mengayuh sepedanya, Jas akhirnya sampai di rumahnya. Dari dalam gudang tampak sesuatu yang mengamatinya. Ia tidak langsung masuk ke dalam rumahnya. Ia pergi ke rumah kaca yang ia bangun bersama ibunya. Ibu Jas kini telah tiada. Sedangkan ayahnya saat ini pergi ke kota karena ada suatu urusan. Di rumah kaca itu, ia memasang jebakan-jebakan yang diberi tanda dengan tali-tali yang dihubungkan ke rumah kacanya. Kemudian tiba-tiba jebakannya menunjukkan ada pergerakan. Dia mengira ada sesuatu dan dia pun memeriksanya. Ishak sahabatnya tiba-tiba datang. Ia hendak mengundangnya untuk bermain game nanti malam di rumahnya bersama teman-teman yang lainnya. Lalu ia pun hendak masuk ke rumah. Tapi ia tak sengaja melihat pintu gudangnya terbuka. Dia pun segera masuk untuk memeriksa dengan senternya. Ia memeriksa satu persatu sudut-sudut ruangan itu. Hingga tiba-tiba ia seperti melihat seseorang di belakang tumpukan jerami. Jas tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia melihat seorang nenek dan cucunya yang masih kecil. Mereka tampak ketakutan melihat Jas, begitupun dengan Jas. Ia pun segera berlari masuk ke rumahnya dan mengunci pintunya. Dia kemudian menghubungi temannya Ishak, tapi temannya saat itu sedang sibuk bermain game dengan teman-teman yang lainnya. Jas kemudian mengintip dari kacanya dan dia melihat nenek dan cucu itu telah pergi meninggalkan gudangnya. Ia pun sedikit lega. Tetapi kemudian ketika dia melihat dari kacanya, dia melihat gadis kecil itu ada di sebuah pohon di belakang rumahnya. Ia tak tahu apa yang dikerjakannya. Dan dia pun penasaran ingin melihatnya. Sampai di sana, ia mendapati sisa-sisa ujung daun yang dipetik. Ia pun kemudian mengikuti ceceran daun-daun itu menuju ke gudangnya yang lainnya. Ia melihat nenek dan cucu itu menggunakan daun-daun itu sebagai alas tempat tidurnya. Jas kemudian menjadi iba dan merasa tak tega. Dia pun kembali untuk mengambilkan selimut untuk mereka. Nenek tua itu kemudian mencium tangannya. Ia ingin tahu apakah Jas orang yang baik atau tidak. Setelah itu, nenek itu mengenalkan dirinya sebagai Alfa dan cucunya bernama Naya.
Jas kemudian mengajak kedua orang itu untuk masuk ke rumahnya. Ia mengatakan udara yang dingin akan membuat kalian menjadi beku di sini. Jas membuatkan mereka teh. Ia mengambilkan pakaian yang pantas untuk mereka. Ia memberikan pakaian bekas ibunya yang sudah meninggal kepada Naya. Naya tampak bingung dengan benda-benda yang ada di rumah itu. Ia tak pernah melihat benda-benda seperti itu sebelumnya di dalam hutan. Namun saat Jas membantunya berpakaian, ia melihat sebuah mutiara di punggung lehernya. Dan Naya pun sangat marah ketika Jas menyentuhnya. Tak lama kemudian, Ishak temannya datang. Ia hendak mengantarkan makanan kepada Jas karena ia tahu ayahnya sedang pergi. Kemudian Jas mengajak Ishak untuk masuk ke dalam dan memperlihatkan kepadanya. Tapi Ishak tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia meminta Jas untuk menelpon polisi karena ia khawatir mereka adalah orang jahat yang sedang menyamar. Tapi Jas meyakinkan Ishak bahwa mereka orang baik yang membutuhkan pertolongan. Jas dan Ishak kemudian menonton TV sambil makan makanannya yang dibikin oleh ibunya. Naya melihat kilauan cahaya mendatangi mereka. Ia keheranan dengan gambar yang ada di TV. Kemudian mereka pun bermain bersama. Dan kini Ishak yakin bahwa Naya adalah orang yang baik. Tapi ia memperingatkan kepada Jas bahwa mungkin saja seseorang sedang mengejar mereka. Orang jahat maksudnya. Sebelum pergi, Ishak mengatakan kepada Jas untuk menghubunginya jika ada sesuatu. Dan Jas meminta kepada Ishak untuk merahasiakan itu. Jas melihat Naya sangat menyukai kaca. Dia bermain-main dengan bola-bola kristal yang menggantung sebagai hiasan rumahnya. Kemudian Jas mengajak Naya untuk bermain di rumah kaca di belakang rumahnya. Namun tak lama kemudian, Ishak menelponnya. Ia mengatakan bahwa orang-orang yang mereka lihat sedang bertengkar di hutan ada di depan rumahnya. Mereka akan menginap di penginapan ibunya. Jas tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Naya melompat dari ketinggian. Ia juga mengajak Jas untuk pergi bermain di dekat danau di pinggir hutan. Ia bahkan mengajak Jas untuk berjalan di atas air. Jas pun sangat ketakutan, tapi Naya mengatakan untuk percaya saja kepadanya. Naya mengatakan kepada Jas bahwa neneknya Alfa sedang sakit karena mutiaranya diambil oleh orang jahat. Dia pun kemudian mengajak Jas untuk segera pulang. Sesampainya di rumah, dia melihat neneknya sedang melihat-lihat keluar. Ia mengatakan ingin mencari Naya karena ia merasa sudah sangat lelah. Ia mengatakan sudah waktunya. Alfa mengatakan kepada Jas untuk tidak usah khawatir. Dia tidak akan mati. Dia hanya akan meninggalkan raganya sama seperti ular yang mengganti kulitnya. Naya kemudian mengantar Alfa ke danau itu lagi. Dia ingin tahu neneknya berubah menjadi apa setelah mati. Alfa mengatakan bahwa dia ingin menjadi angin agar dia bisa membelai rambut Naya dan mengelus pipinya. Dia tidak mau pergi jauh dari Naya. Nenek Alfa kemudian masuk ke danau itu. Tak lama kemudian, kabut hitam datang menyelimuti nenek itu, dan dia tidak pernah kembali lagi. Tapi Naya merasakan bahwa ada yang salah dengan itu. Dia merasa bahwa nenek Alfa belum menjadi angin seperti yang ia katakan. Dan dia memutuskan untuk pergi mencari penjahat yang mengambil mutiaranya. Jas berusaha untuk mencegahnya. Ia mengatakan bahwa mereka yang mengambilnya adalah orang yang sangat berbahaya. Ia bahkan bisa mengambil mutiara dari Naya. Tapi Naya tak peduli. Ia tetap bersikeras untuk pergi dan ia pun segera berlari. Jas yang mengejarnya tak bisa berbuat apa-apa. Naya begitu cepat berlari di sela-sela hutan itu dan dia pun menghilang. Sementara itu Ishak kini menyelinap ke dalam kamar orang yang dicurigainya itu.
Ia melihat orang-orang itu sedang tertidur. Ia terlihat sedang mengupload sesuatu melalui laptopnya. Dan ia pun memutuskan untuk mengambil file itu. Di sisi lain, Jas terus mencari Naya hingga ia pun tersesat di tengah hutan. Ia pun kemudian tertidur di bawah pohon. Pagi harinya, polisi hutan itu menemukannya dan ia mengantarkan Jas untuk pulang ke rumahnya dengan menggunakan motornya. Ketika sampai di rumah, ternyata Ishak telah menunggunya dan ia pun menunjukkan kepada Jas gambar-gambar yang ada di flash disk itu. Mereka terlihat mengambil foto-foto Naya dari sebuah drone. Jas dan juga Ishak semakin yakin bahwa mereka pembunuh profesional. Ishak mengatakan bahwa mereka mengunggah data itu di sebuah situs rahasia. Mereka menggunakan laptopnya untuk membuka isi dari flash disk. Dari sana terlihat bahwa harga mutiara itu adalah $20.000. Dan mutiara itu dipercaya dapat digunakan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari kanker dan penyakit-penyakit lainnya. Mereka pun kemudian memutuskan untuk mencari Naya bersama di hutan. Namun sebelum pergi, Jas berusaha untuk mengabari ayahnya. Tapi saat itu ayahnya sedang tidak di tempat dan dia hanya menyampaikan sebuah pesan suara. Belum selesai dia berbicara, tiba-tiba Ishak melihat bahwa orang-orang yang menginap di hotel saat itu sedang berada di luar rumahnya Jas. Jas pun kemudian keluar untuk menemui mereka. Sementara Ishak di dalam rumahnya merapikan sisa-sisa peninggalan Alfa dan juga Naya. Daun-daun yang mereka tinggalkan ia sembunyikan supaya mereka tidak curiga kepada Jas. Orang-orang itu mengaku sebagai polisi dan mereka pun memeriksa gudang dan pekarangan rumah Jas. Karena tak mau rumahnya diperiksa, Jas pun kemudian menunjukkan anak panahnya. Ia mengatakan kepada mereka bahwa ia menemukannya di sekolah beberapa waktu lalu dan orang-orang itu pun bergegas pergi ke sana. Setelah orang-orang itu pergi, Jas dan Ishak pun memutuskan untuk segera pergi ke hutan. Tapi mereka tidak tahu harus mencari Naya kemana. Hutan itu sangat luas. Ia pun kemudian memutuskan untuk menelpon Noel, si penjaga hutan yang menolongnya tempo hari. Sementara itu, Naya sedang mengamati Noel. Ia melihat Noel sedang melihat mutiara yang didapatnya dari Alfa. Dan tak lama kemudian, teleponnya berdering. Itu adalah telepon dari Jas. Jas mengatakan bahwa temannya sedang pergi ke hutan dan ia akan kesulitan dan tersesat. Melihat Noel yang sedang menelpon, Naya pun mendorongnya sehingga kotak mutiara itu terlempar dan dia pun mengambilnya. Namun bodohnya Naya, ia berusaha membukanya. Ia tak mengerti cara membuka kotak itu. Hingga dia pun terkena anak panah beracun dari Noel. Rupanya teriakan Naya didengar oleh Jas dan juga Ishak. Mereka pun memutuskan untuk segera pergi ke tempat itu. Mereka melihat Naya sudah terbaring, sedangkan Noel berusaha untuk mengambil mutiara yang ada di lehernya. Mereka pun kemudian berbagi tugas. Ishak akan mengalihkan perhatian Noel. Ia pergi ke danau dan memutar musik dari HP-nya dengan keras. Noel pun mendekatinya dan memintanya untuk mematikan musiknya. Tapi Ishak tidak mau. Sementara Jas berusaha untuk membawa lari Naya dengan menggunakan motor milik Noel. Noel yang menyadari bahwa motornya telah dicuri segera kembali. Ia melihat Jas membawa lari Naya dan dia pun mengejarnya. Ia juga menggunakan anak panah beracunnya, tapi itu tidak berhasil mengenai Jas. Sementara itu, ayah Jas yang mendapat pesan suara itu menjadi gugup dan memutuskan untuk segera pulang. Jas menyembunyikan Naya di rumah kaca yang ada di belakang rumahnya. Tak lama kemudian, Noel pun datang. Jebakan-jebakan yang dibuat Jas bersama ibunya tak bisa menghentikannya. Ia hampir saja menangkap Naya. Dan Jas sekuat tenaga untuk melawannya. Polisi-polisi itu juga sudah kembali.
Sementara Naya dengan mantranya berusaha menenggelamkan Noel ke dalam danau untuk mati bersama. Namun tanpa diduga, ternyata polisi wanita itu juga adalah seorang peri. Ia pun menyelamatkan Naya. Kemudian polisi itu membawa Naya untuk dijadikan anaknya. Tapi rupanya Naya lebih memilih jas yang sudah memberikan mutiara alfa. Mereka pun pergi ke danau itu lagi. Naya melemparkan mutiara itu ke danau dan seketika sebuah angin kencang berhembus. Itu adalah alfa neneknya. Dan film pun usai. Oke guys, itu tadi alur cerita dari film yang berjudul Land of Glass. Semoga teman-teman terhibur ya. Jika teman-teman suka dengan film-film yang ada di channel ini, aku minta bantuannya untuk subscribe, like, dan juga share ya, agar teman-teman gak ketinggalan video baru yang akan tayang dari channel ini. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Dadah!